Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis Trin oli campuran meseran B40 dari oli meseran B40 ya, dengan minyak goreng dan oli samping. Ini digantikan dengan meseran SE40 campur minyak goreng KCO 20% campur satu SGR ya, satu revitalizan. Tujuannya untuk rekondisi mesin, karena penulis dengar yang bagian mesin bagian depan itu agak lebih berisi. Ini suaranya padahal masih halus ya kalau dibuat stasioner, tapi ya wis penulis karena sudah banyak oli yang dibeli sekitar 10, jadi ini mau pakai meseran ini. Ini sudah penulis kocok dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis sudah pakai meseran SE40 yang campur 20% KCO, bukan 20% ya, 200 ml KCO dan 1 XGR, cuma satu saset ya. Kenapa kok ganti oli? Karena ya ini antrian oli sudah banyak ya. Sebenarnya oli meseran B40 sebelumnya itu nggak perlu ya diganti oli kalau pakai standar agak longgaran gitu ya, karena waktu berangkat suara mesin masih halus, selalu masih halus. Habis dipakai ngebut, dipakai pelan gitu langsung halus ya. Habis dipakai ngebut, dipakai stasioner berhenti tapi mesinnya masih nyala, itu juga halus. Jadi aslinya nggak butuh ganti oli. Memang suara di bagian depan itu ada agak kedengaran ya, bukan berarti kasar, tapi kedengaran. Tapi ya kondisinya ya sudah seperti itu mulai dari pertama ganti oli. Ini kalau jalannya kayak gini itu lebih cocok kecepatan tinggi ya. Tapi ya sayangnya sekarang lagi rekondisi ya, minim jangan terlalu berat lah kalau jalannya kayak gini ya, kok cair akeh. Dari kondisi macam-macam nggak ada kendala ya pemakaian meseran B40 itu. Nanti mestinya ya penulis teruskan juga bisa. Anehnya pakai meseran B40 oli itu nggak mudah jadi encer ya. Maksudnya di hari berikutnya itu ya masih kondisinya tetap sama, padahal penulis sudah coba oli PAO ester, sudah coba oli ester, sudah coba oli macam-macam. Terakhir ini semua oli itu jadi makin encer di hari berikutnya, atau paling enggak di hari ketiga wis kerasa banget makin encer. Pakai meseran B40 campur minyak goreng campur oli samping enggak ya. Padahal saingannya ono Delvaguan, Pastron full sintetik yang 0W50 gitu, Ravenol TSI
yang ya sama kayak Devaguan, mungkin 30% PAU. Ravenol ester juga ya sama, gak awet, hari ketiga ya wis terasa encernya. Anehnya Mesran B40 campur minyak goreng gak terasa makin encer ya. Minyak gorengnya tentu milih ya, penulis pakainya Vilma dan Dianaskoren kalau nggak salah. Nah terus sekarang udah ganti pakai Mesran SE40 600 ml 700 ml, terus 200 ml nya KCU. Sebelumnya nyoba pakai 300 ml KCU terlalu encer, sekarang pakai 20% saja. Dan apa yang dirasakan? Wah, halus ya, halus ya. Ya, tambah lagi Sado SGR 1 saset ya. Halus banget. Suara bagian depan mesin sekarang nggak kedengaran. Jadi yang kayaknya rollernya itu sudah nggak kedengaran lagi sekarang. Ya entah olinya makin kental atau karena Sado SGR-nya mulai bekerja. Dan dengan kondisi ini penulis makanya ya ini ya, kalau perhatikan gas lepas gas, gas lepas gas. Mengapa kayak gini? Ya ini aturannya aturan Inrayen ya. Karena penulis sebelumnya pengalaman pakai Sado SGR itu efeknya itu paling terasa kalau lepas gas ya. Jadi kalau dibiarkan lepas gas lonyol gini, ini Sado SGR-nya paling bekerja, paling mantep bekerjanya. Bisa lebih meningkatkan kompresi, bisa mengurangi tekanan mesin gitu ya. Jadi makanya penulis sekarang pakainya gas, lepas gas, gas, lepas gas gitu. Ya mungkin jadi menjengkelkan ya nonton videonya nanti. Gak seru. Tapi ya gitu ya. Pakai Sado SGR sendiri pengalaman kalau nggak pakai Mesran SE40 butuh banyak ya. Jadi kalau oli ada banyak aditifnya, Sado SGR-nya itu jadi butuh banyak baru bisa ada efeknya. Jadi kalau mau Sado SGR banyak efeknya, pakai oli yang minim aditif ya. Pakai oli yang nggak banyak aditifnya, karena aditif oli padatan itu mengganggu kerja Sado SGR. Entah apakah bisa beli oli SE40 yang lain ya. Masalahnya oli SE40 yang lain itu biasanya aditifnya lebih lengkap daripada Mesran SE40. Penulis sudah coba yang macam-macam ya, Selrimula, Repsol, Kirangi, apa maneh, Delta Loop, itu kebanyakan aditifnya komplit. Tapi penulis barusan nyoba beli Vega ya, harga 23.000 per liter, oli SE40. Entah nanti gimana. Ini sekarang rasanya halus banget ya. Engine brake aja minim sekali ya, kebiasaan lah. Emang kalau pakai Sado SGR dan campuran minyak goreng, engine brake itu jadi sangat minim sekali. Tapi ya gitu ya, kalau pingin rekondisi mesin kita harus jalan nggak kencang. Jadi nggak jalan di panteng RPM standar terus pakainya RPM apa, gas lepas gas, gas lepas gas. Pengalaman penulis kayak gitu ya yang hasil maksimal. Ya silahkan kalau yang pakai Sado SGR yang lain yang merasa lebih maksimal kalau kecepatan konstan. Tapi kalau menurut penulis lebih besar efeknya kalau gas lepas gas gitu ya. Ada yang tanya kalau untuk mobil gimana? Untuk mobil ya tergantung olinya saja ya. Kalau olinya Mesran
meseran SE40 itu aditifnya nggak butuh banyak, aditifnya nggak butuh besar sekali gitu, bisa pakai sedikit. Waduh, ini jalannya masih diperbaiki apa enggak ya? Mau muter telat ini soalnya jalan sana dibuntu. Ya wes lah, lewat Gedangan berarti ya, lupa. Kemarin videonya penulis cut itu karena jalan di sini ditutup sementara ya. Ini ditutup, yang rel kereta api di situ jalannya diblokir. Jadi ini harus balik lagi. Ya wis lah. Kalau untuk mobil, kalau 4 liter ya 4 saset. Mengapa penulis menawarkan yang saset? Karena yang saset itu yang paling ekonomis ya. Mungkin ada yang versi kedua ya, yang katanya efeknya 120% lebih 20% lebih hebat daripada yang versi murahnya. Tapi itu mahal ya, mahal. Harganya kalau nggak salah 120 atau 160 itu satu, padahal kalau yang sasetan harganya 50.000. Tentu ini hanya berlaku kalau olinya meseran SE40. Kalau meseran B40 beda lagi ya. Meseran B40 itu aditifnya lebih banyak. Kalau lebih banyak aditif olinya, artinya kita nggak bisa pakai satu saset gitu aja, harus lebih banyak. Normalnya dosisnya satu yang manapun ya, mau yang sasetan atau yang bentuk tube, bentuk suntikan, itu untuk 1 liter butuh 3 ya, bukan 1 liter ya, omongannya kendaraan di bawah 1000 cc atau berapa ya, 700 cc mungkin 2 literan gitu ya, itu 3 dosis, jadi 3 saset atau 3 suntikan. Nanti penulis lihat lagi lah dosisnya itu, soalnya dosisnya gak begitu jelas ya. Nggak nyebut kapasitas olinya tapi kapasitas mesinnya. Tapi dari pengalaman penulis sendiri, dari buku instruksinya juga, kalau mau pakai 3 saset ya, di petunjuknya itu baik yang suntikan atau enggak, 3 saset pakainya itu saset pertama dipakai bersamaan dengan olinya, saset kedua setelah 100-200 km, saset ketiga setelah ya 100-200 km lagi dari yang kedua. Jadi nggak langsungan 3 saset dimasukkan semua. Kalau menurut penulis sih, mengapa kok sampai bertahap seperti itu? Karena yang saset pertama aditifnya Sadu Revitalizan itu akan bereaksi dengan aditif yang ada di olinya. Jadi aditif yang pertama itu akan bertempur, akan saling bereaksi. Jadi ada beberapa Sadu Revitalizan yang nyampur ke aditif oli yang pertama. Bukan aditif oli yang pertama, aditif oli bawaan. Jadi yang pertama itu kebuang,
Terus yang kedua itu melanjutkan yang pertama, jadi separuhnya itu atau lebih akan bereaksi lagi terhadap aditif bawaan olinya. Baru yang ketiga itu yang berfungsi lebih baik ya, berfungsi jadi untuk bikin bearingnya jadi makin rapat, bikin toleransi mesin makin rapat. Penulis ngamati itu karena kalau oli aditifnya banyak, ketika di drain jadi banyak butiran-butiran merah ya. Jadi sepertinya sadonya bereaksi dengan aditif bawaan dari olinya. Oleh karena itu penulis rekomendasikan kalau pakai sado revitalizan itu pakai oli yang aditifnya minim. Mungkin termasuk oli low subs ya. Oli yang TBN-nya 7 atau kurang. Oli-oli modern biasanya termasuk itu juga, oli API-SN, API-SP gitu ya. Ya itu aja sih. Ini sekarang halus ya, halus banget. Halus atas bawah halus ya, memang karena pakai sado ya, karena sadonya itu jadi pelicinnya juga untuk merapatkan juga ya. Moga-moga habis ini walau nanti olinya pakai yang jelek nggak akan banyak efeknya. Kalau sebelumnya sih kalau pakai resep ini bisa sampai 700 km, tapi kalau kondisi mesin makin baik ya bakal lebih dari 700 kayaknya. Tambahan ya, ternyata halusnya pakai Mesran SE40 campur minyak goreng campur sado itu beda dengan halusnya Mesran B40 campur minyak goreng campur gasoli G1000 ya, oli samping. Beda ya halusnya ya. Jadi kalau halusnya yang pakai campuran gasoli G1000 itu suara gesekan antara piston dan silinder minim ya, tapi suara bagian depan mesin ya, yang mungkin antara noken as dengan templar dengan pelatuk dengan rollernya itu lebih berisik pakai gasoli G1000 daripada sekarang pakai sado XJR. Jadi itu ya bedanya ya. Jadi kalau pakai yang sebelumnya itu suara gesekan piston dan silinder itu hampir nggak kedengar ya. Kalau jalan stasioner kalau stasioner atau lepas gas saat di jalan itu bener-bener nggak ada suara, minim banget lah. Sementara itu kalau ini pakai sado, suara gesekan piston dan silinder masih kedengaran. Jadi ya sepertinya gesekan antara piston dan silinder itu agak terlalu membebani sadonya lah. Tapi kan ya sado itu modelnya nambal loh. Jadi emang kalau untuk piston dan silinder kurang efektif ya normal sih ya. Terus beda lain adalah dari sisi engine brake. Engine brake-nya ini benar-benar licin, jauh lebih licin daripada pakai gasoli G1000. Tentu kalau engine brake minim, getaran juga lebih minim lagi. Jadi ini getaran mesin sama engine brake itu betul-betul minim. Nelunyure lebih nemen. Ya, kalau pakai gasoli G1000 nggak begitu ya. Jadi ada beda sendiri-sendiri. Penulis sendiri nggak terlalu merekomendasikan penggunaan sado XJR ini untuk terusan ya. Penulis pakai ini hanya untuk rekondisi mesin, untuk bikin roller pokoknya sing bagian longgar-longgar di mesin biar rapat lagi. Tapi ini rencana penulis mau tambah sado XJR lagi ya, tambah satu saset lagi, entah ditambah
kapan, tambah sekarang atau besok. Tapi penulis merasa kok kurang licin ya, walau ini sebenarnya masih licin. Sebelumnya juga penulis pernah waktu itu pakai oli yang aditifnya termasuk banyak, butuh sekitar 100 kilo efek pakai satu sasetnya itu hilang, maksudnya nggak licin lagi engine brake-nya. Tapi kalau ini mestinya awet ya, tapi penulis pingin apa ya, pingin mendapatkan efek lebih baik lah, sekalian biar yang depannya nggak bunyi, supaya dosisnya overdosis lah, wis biarin. Nanti ya penulis usahakan juga ganti olinya lebih lama ya. Jadi penulis tambahkan lagi satu XCR nya karena ya pingin sekalian ya. Terus ternyata kalau dari sisi halusnya kalah dengan resep sebelumnya, jadi penulis tambahkan lagi ya biar lebih halus, sekalian rekondisi juga. Efek satu XCR nya ketika pulang kerja kemarin sudah mulai terasa ya, sudah terasa. Jadi pemakaian 40 km wes terasa oke gitu ya, terasa kompresi makin meningkat, respon mesin terutama di RPM bawahnya jadi makin meningkat ya, tentu menengah juga meningkat karena kompresinya jadi lebih baik. Jadi kalau pakai satu di beberapa puluh kilometer baru terasa ya efeknya. Kalau untuk motor penulis pakai oli Mesran itu masih pakai dosis 1, sekarang pakai dosis 2, mungkin ya maksimal 2, penulis nggak pakai 3 karena ini Mesran ya. Jadi penulis anggap yang pertama kemarin sudah bereaksi dengan aditif bawaannya Mesran C40. Jadi sekarang tinggal dari satunya ya, wis lah itu saja. Jadi emang kalau pakai sadu itu meningkatkan kompresi mesin, memperbaiki macam-macam, cuma kita yang nggak perlu turuti rekomendasinya sadu soalnya kemahalan. Penulis sebenarnya pengen coba oli sadu tapi sulit sekali ya dapatnya, karena kan harusnya kalau pakai aditif ini ya lebih cocok di olinya kan ya. Ada produk olinya tapi sangat langka ya. Ya wis itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.